Bayangin deh, kalau di sudut rumah yang gelap dan penuh debu, ada sebuah dunia kecil yang berdiri tepat di atas sendal jepit tua yang sudah putus talinya. Tak ada manusia yang tahu tentang dunia itu, karena ukurannya begitu kecil, bahkan lebih kecil dari semut yang berjalan di lantai rumah. Di atas permukaan sendal jepit yang kusam dan retak-retak, berdirilah rumah-rumah mungil dari kayu korek api, jalan-jalan kecil terbuat dari benang jahit yang direntangkan seperti jembatan, dan lampu-lampu kotanya berasal dari tetesan embun yang bercahaya hangat saat malam tiba. Ketika manusia tertidur, barulah kehidupan mereka dimulai. Lampu-lampu kecil menyala satu persatu. Asap tipis keluar dari cerobong rumah mungil, dan seluruh dunia kecil itu hidup dalam diam di bawah lemari tua. Bagi manusia, sendal jepit itu hanyalah barang rusak yang terlupakan. Tapi bagi mereka, itu adalah seluruh dunia. Di ujung sendal jepit terdapat sebuah menara kecil yang sedikit miring. Dari tempat itu, mereka bisa melihat hamparan lantai rumah yang bagi mereka tampak seperti gurun raksasa tanpa ujung. Namun, ada satu hal yang selalu membuat seluruh penghuni dunia kecil itu ketakutan. Suara langkah manusia. Dum, dum, dum. Setiap langkah kaki terdengar seperti petir yang mengguncang langit. Lampu-lampu kecil bergoyang, dinding rumah bergetar dan debu-debu tua berjatuhan dari atas lemari seperti hujan batu. Karena mereka tahu, sekali saja manusia menemukan sendal tua itu, seluruh dunia mereka bisa lenyap hanya dalam satu sapuan tangan. Maka selama bertahun-tahun, mereka hidup diam-diam dalam kegelapan. Sampai suatu malam, angin dingin tiba-tiba masuk dari celah pintu. Debu beterbangan kemana-mana. Lantai mulai bergetar lebih keras dari biasanya, dan suara benda-benda besar mulai berpindah dari kejauhan. Ternyata rumah itu sedang dibersihkan. Bagi manusia, itu hanyalah kegiatan biasa. Namun bagi penghuni dunia kecil, itu terasa seperti hari kiamat. Sapu besar mulai bergerak mendekat dari balik cahaya. Debu dan batu-batu kecil beterbangan seperti badai raksasa. Bel darurat dibunyikan dari menara kecil. Seluruh lampu kota dipadamkan. Rumah-rumah dikunci rapat dan semua penghuni hanya bisa diam dalam ketakutan. Perlahan, cahaya mulai masuk ke bawah lemari. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, sendal jepit tua itu terlihat jelas dari dunia luar. Seluruh dunia kecil terdiam. Lalu bayangan raksasa muncul dari atas. Sebuah tangan manusia perlahan turun mendekati sendal tua itu. Begitu besar hingga bayangannya menutupi seluruh kota kecil. Tak ada suara, tak ada yang bergerak. Mereka hanya bisa berharap agar manusia itu tidak membuang dunia mereka. Jari-jari besar itu menyentuh bagian sendal yang retak, debu-debu pelan berterbangan di udara. Dan selama beberapa detik, semua terasa berhenti. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Manusia itu tidak membuang sendal tersebut. Ia hanya memandangnya sebentar, seolah sedang mengingat sesuatu dari masa lalu. Lalu perlahan, sendal jepit tua itu dikembalikan ke tempat semula. Cahaya hangat kembali memenuhi dunia kecil. Lampu-lampu mungil mulai menyala lagi satu persatu. Asap kecil kembali keluar dari cerobong. Dan suasana yang tadi dipenuhi ketakutan, perlahan berubah menjadi lega. Malam itu, seluruh penghuni dunia kecil bersorak bahagia. Mereka selamat. Dan sejak saat itu, mereka percaya satu hal, bahwa benda-benda lama yang terlupakan manusia kadang sebenarnya sedang dipakai menjadi rumah oleh dunia kecil yang tak pernah kita sadari keberadaannya.